haleluya, oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Ada amin Ibu Bapak ya. Kita semangat ya. Amin. Kita memuji bersama-sama untuk meninggikan Sang Raja di atas segala raja ya. Karena Dia begitu baik, biarlah kita undang ya. Ya kita perkatakan saat ini selanjutnya. Kita jadikan hati kita tempatnya baiknya Roh Kudus. Ada amin. Kita sama-sama ya. Haleluya. Ku jadikan kediam serahkan untukmu Allah, jadikan hati ini juga kediamanmu. Amin. Serahkan hidup ini untukmu Roh Kudus. Di hati ini mau, di hati ini ritmu kemana ku berada, senang kau ada yang hilang. Bila baik kan berada, senang kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman, ku serahkan hidup ini untuk ya Roh Kudus. Di hati ini di hati ini kemanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Bila duka, bila baik, kemana berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada.
yang dari Sang Raja, pakai kami lebih lagi bertatalah dalam hidup kami lebih lagi kita Bapa mulia. Bersana ya Roh berkatalah lebih lagi harapan lawatan Kaulah yang Kau terutama di hidupku, tetap jalan ya Roh berkatalah harapan lawatan Kaulah yang Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Biarkanlah Roh Kudus bekerja Bapa. Biar Roh Kudus bekerja atas kami. Biar Kau menjadi sentral bagi kami Roh Kudus. Karena kami tahu hanya pimpinan daripada Roh saja kami boleh berjalan di dalam roh dan kebenaran. Biar Engkau melepaskan setiap kami, sehingga setiap kami tidak terintimidasi dan keadaan dan situasi, tapi biar Roh Kudus yang membebaskan kami semua dari segala penghalang apapun bentuknya. Roh Kudus biar Engkau menjadi pusat utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah apapun yang disampaikan firman, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga apapun yang disampaikan Engkau sudah terus mempersiapkannya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Kau memberkati siapapun yang menyampaikan. Kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan serahkan kepada Bu Elia. Ya, terima kasih ya untuk pujiannya untuk Ibu Priscilla. Silakan Bu Adeline. Shalom. Ya, Oke. Shalom Ya, Ibu Elia. Ya, Kedengaran suaranya? kedengaran jelas. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di room. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita pada malam hari ini Tuhan percayakan kita untuk kita ada di ibadah tubuh Kristus ilahi. Itu semua bukan secara kebetulan, tapi percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang indah. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sharing kita pada malam hari ini tentang temanya adalah Tuhan penolong yang setia. Mari kita satu dalam doa. Boleh Bu Heti pimpin kita dalam doa? Ada my friend pendeta yang luar biasa. Silakan Ibu. Bu, saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang kami rasakan melimpah-melimpah hari lepas hari. Kami boleh meninggalkan segala aktivitas kami. Boleh kami bersekutu melalui Zoom tubuh ilahi Kristus ya Bapa. Sebentar kami akan mau mendengarkan sabda-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Evangelis Adeline. Kiranya Roh Kudus menuntun kami pribadi lepas pribadi, sehingga firman yang kami dengar boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami.
Kau pakai hamba-Mu Tuhan, setiap perkataan yang berbicara adalah perkataan daripada Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Ibu Pendeta Heti. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam tema Tuhan penolong yang setia. Kenapa saya bawa tema ini? Karena janji Tuhan kepada hamba-hambanya yang tetap setia, kepada hamba-hambanya yang selalu mengandalkan Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, bahwa pertolongan itu akan kita rasakan setiap hari. Apa sih pertolongan Tuhan yang kita rasakan setiap hari? Apakah Tuhan akan memberikan kita selalu berkat, abrakadabra tring, berkat itu berupa emas, berupa kekayaan? Tidak. Kita bangun pagi, Tuhan kasih yang nafas yang baru itu aja, itu udah berkat yang luar biasa yang Tuhan kasih. Jadi saya sangat mensyukuri tema ini akan saya bawa bahwa Tuhan penolong yang setia. Setiap orang siapa yang tidak mengalami masalah? Setiap orang siapa yang tidak mengalami pergumulan? Semua sama. Tadi pagi saya ada di room sebelah, seorang pendeta berbicara begini, hidup saya kayaknya susah melulu. Ini bocor, baru dibenerin sana bocor, baru dibenerin sini bocor. Akhirnya saya semangat, tapi hanya 50%. Kaget saya mendengarnya, 50%. Akhirnya saya buka mic, jangan 50% lah Pak, harus 100%. Gak bisa, kalau kita 100% berarti kita jadi orang munafik. Itu kata beliau. Saya berpikir kok jadi orang munafik. Namanya pertolongan Tuhan itu 100%, tidak setengah-setengah. Tapi biarlah, itu iman dia, ini iman saya. Dan saya berdoa, Tuhan tolong hamba-Mu ini, saya bilang. Dalam hati saya berdoa, karena jangan pernah meragukan Tuhan Bapak Ibu. Kalau sampai ada yang berani bilang, apa yang saya dapat, ya saya harus bersyukurnya hanya 50%. Kenapa? Karena masalah itu selalu ada. Kalau saya 100% bersyukur, berarti saya munafik. Padahal saya mengalami kesusahan. Ada hamba Tuhan ngomong begitu Bapak Ibu. Saya sempat kaget gitu. Yang saya alami, tadi kembali saya bilang, siapa sih yang tidak mengalami pergumulan? Pasti ada. Tapi kan Tuhan adakan kita sampai saat ini, itu kan udah pertolongan Tuhan yang 100% yang kita nikmati. Akhirnya dijawab lagi dengan satu hamba Tuhan, jangan begitulah Pak, kita tuh menikmati anugerah Tuhan harus 100%. Memang Bapak doang yang punya masalah, dibalas seperti itu. Akhirnya dalam hati saya, nah biarlah Bapak yang satu ini memberikan semangat buat Bapak yang lagi mengalami kayaknya hidupnya susah gitu. Dan menurut saya Bapak Ibu, kita hamba Tuhan tidak akan pernah sesusah-susahnya kita, Tuhan tidak akan membuat kita sampai tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita, firman-Nya berkata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita mengemis meminta-minta. Ya, kita akan buka dalam Yesaya pasal yang ke-41. Kita baca dulu ke 40. Yesaya 41 mulai dari pasal yang ke-10. Kita baca Bapak Ibu. Ayat 10 bahwa, ya Pak Ade. Dari ayat yang ke-8. 8 tadi bilang pasal 10, sorry. Iya, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. 9, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. 10, janganlah takut, sebab
aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Foni. Luar biasa Bapak Ibu ayat ini. Ayat yang ke-10 terutama. Tuhan bilang kepada kita, saya kalau membaca firman Tuhan, entah kenapa ya, pengennya menangis karena luar biasa. Seperti janji Tuhan, Tuhan bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong kepadamu. Memang Roh Kudus Tuhan kasih penolong buat kita. Tapi yang pertama Tuhan kasih ke kita seorang penolong, yaitu firman Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama kali Tuhan kasih sebagai penolong hidup kita adalah firman Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi dari dulu sampai sekarang Tuhan tetap pegang kita sebagai pemenang. Amin. Amin ya. Ada sukacita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan bilang Bu Adeline mah cuman berani ngomong doang. Bu Adeline mah beraninya ya cuman ngomong begitu doang. Yang ngalamin saya, yang ngalamin susah, sakitnya, kecewa, cemasnya saya. Ketika besok nggak ada beras, yang cemas saya, bukan Bu Adeline. Saya juga dari keluarga yang pas-pasan. Tapi karena kesetiaan saya dalam melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan itu Bapak Ibu. Tuhan tidak berhutang kepada kita. Oleh karena itu, dari 2 SMP saya sudah terjun dalam pelayanan. Sampai sekarang saya punya rasa cemas nggak? Tidak. Saya tidak pernah cemas ketika saya taruh harapan saya kepada Tuhan. Sampai saat ini Tuhan pelihara kita. Karena saya percaya firman Tuhan ini adalah segala-galanya dalam hidup saya. Dan saya percaya firman Tuhan ini juga adalah segala-galanya dalam hidup Bapak Ibu. Jadi mari di tengah-tengah dunia semakin jahat, selalu andalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun, cemas, khawatir, bimbang, ayo lakukan. Karena kita tidak tahu hari yang Tuhan Yesus berikan buat kita adalah pasti hari yang terbaik. Ya, saya juga mau sedikit kesaksian. Di tengah kesaksian saya mau bersaksi Bapak Ibu. Saya mempunyai 3 orang anak. Saya orang Manado, suami saya orang Batak. Saya dikaruniai 3 orang anak laki-laki semua. Tidak terfikirkan dalam benak saya, Tuhan akan pakai anak-anak saya untuk menikmati negara Jepang. Tidak saya rancangkan mereka ketika dari kecil, nanti kalau udah besar, pergi kamu ke luar negeri. Tidak pernah. Saya hanya mendidik mereka yang penting punya iman yang teguh, takut akan Tuhan, itu saja. Jangan melenceng ke kanan ke kiri. Lalu beranjak mereka dewasa, saya tetap melayani Tuhan. Dari 2 SMP saya udah pelayanan sampai saya menikah, saya tetap terjun pelayanan. Dan di titik 5 tahun yang lalu, saya sempat punya usaha kayak cafe mini. Saya berdoa, saya mau tinggalkan itu semua. Saya mau full time lagi, saya mau full heart lagi ketika saya waktu masih belum menikah. Akhirnya puji Tuhan, hampir 3 tahun yang lalu, usaha saya itu saya oper ke orang. Dan saya benar-benar memberikan hidup saya untuk Tuhan. Lalu ketika anak saya beranjak dewasa, mereka terpilih di sekolah. Mereka memilih, Mas saya mau sekolah di SMK Negeri 1. Lalu saya bilang, sulit Bang. Karena itu sekolah favorit, sekolah negeri yang luar biasa dipantau oleh Kabupaten Bogor. Sedangkan kita KTP Jakarta, sampai detik ini pun saya masih KTP Jakarta, kartu keluarga Jakarta. Tapi itulah rencana Tuhan, ketika kita mau setia, Tuhan buka jalan semuanya. Anak saya masuk ke SMK itu dengan nilai yang terbaik. Lalu anak saya mengikuti tes. Jadi sekolah itu ada kerjasama 4 negara Bapak Ibu. Jepang, Cina, Korea, dan Jerman. Masuk kelas 2 SMK, Mah aku mau ke Jepang. Maju nak, kita anak Tuhan, kamu anak raja, pasti Tuhan tolong.
Lalu dia ikutin tes, melawan beberapa ratusan orang. Akhirnya terpilih. Yang daftar ratusan, yang terpilih 6. Anak saya urutan ketiga. Kristen satu-satunya paling muda. Lalu pada saat dia menginformasi dia diterima terpilih magang di Jepang, saya lagi mengantar teman saya, lagi mau nganterin mamanya yang meninggal, teman saya yang Islam ini. Di motor saya terima telepon. Saya kan boncengan sama teman, mama, aku diterima di Jepang mah, aku magang di Jepang. Udah puji Tuhan. Jadi di motor saya nangis berderai air mata saya. Walaupun nggak peduli lah, toh saya lagi bawa iring-iringan orang meninggal ya, saya pikir kan begitu. Jadi kalau saya nangis orang wajar lah, lagi iring-iringan berduka gitu. Padahal saya nangis bersyukur, Tuhan Kau angkat kami melalui anak-anak kami. Tuhan angkat keuangan kami, ekonomi kami melalui anak-anak kami. Singkat cerita, sudah hampir 3 tahun anak saya di Jepang, Bapak Ibu. Anak saya yang pertama. Lalu anak saya yang kedua lulus SMK. Dia juga saya masukkan di sekolah yang sama. Puji Tuhan, dia juga diterima. Masuk kelas 3 terakhir kemarin, ditawarkan juga. Abang mau ke Jepang nggak? Mau pak, mau pak. Dia ikut lagi tes. Lawan lagi orang lain dari sekolah lain, bahkan dari kota Cianjur juga masuk ke situ 11 orang. Ini yang terpilih makin sedikit, hanya 4 orang. Anak saya salah satunya masuk lagi yang nomor 2. Itu rancangan yang Tuhan kasih yang tidak pernah saya pikirkan dengan kepala saya. Jadi buat apa saya cemas? Toh upah dari kecemasan kita adalah ketakutan. Upah dari kecemasan kita adalah kita tidak berani melangkah maju ke depan. Lalu akhirnya anak saya terpilih lagi dan sekarang lagi di asrama di Cianjur. Nanti abangnya itu bulan Februari akhir balik dia dari Jepang ke sini. Abangnya balik, adiknya berangkat. Bersyukur, saya sangat bersyukur. Walaupun di sisi saya seorang ibu, saya punya anak laki 3, semuanya pergi kerja jauh-jauh. Tapi kan saya harus jadi ibu yang tidak egois. Mereka punya masa depan, mereka punya cita-cita. Akhirnya menikmati aja. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini Tuhan itu baik banget. Makanya ini yang support yang saya kasih ke Bapak Ibu semua. Mari kobarkan rohmu di dalam hati kita. Kobarkan rohnya Tuhan di dalam hati kita. Biarkan rohmu menyala-nyala. Terus layani Tuhan. Bu Adeline, apakah melayani Tuhan itu hanya jadi pendeta? Hanya jadi pemuji? Enggak. Di mana ada ibadah, kita duduk diam mendengarkan ibadah, memuji Tuhan. Itu udah suatu bentuk pelayanan. Tuhan tidak perlu, nanti setelah Tuhan panggil kita, Tuhan nggak minta kok, detail kamu apa di dunia? Pendeta kah? Evangelis kah? Tidak. Yang Tuhan tanya, di mana saat engkau hidup, kau berikan hatimu, hidupmu. Tuhan lihat kesetiaan kita, hati kita. Jadi tadi hari ini Bapak Ibu, saya ada tergabung dalam organisasi Glory for Glory to Glory. Jadi kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk kami menikmati berkatnya lagi, yang dengan dana yang minim dapat kami nikmati. Februari akhir sampai Maret awal, saya akan pergi ke Israel Bapak Ibu. Saya diajak ke Israel gitu. Luar biasa, berkat Tuhan itu luar biasa, nggak saya pikirkan. Sampai ada yang bilang 2026 itu berkat buat Bu Adeline. Akhirnya ayo ajak keluarga. Saya telepon suami saya tadi, Pak kita mau ke Israel bulan Februari akhir, mau nggak? Papa punya waktu 12 hari. Suami saya ini lagi kerja di Palu Bapak Ibu. Dan Desember nanti dia pulang, kami kumpul, lalu berangkat lagi ke Palu. Dan saya minta Februari akhir siapkan waktu 12 hari untuk kita pergi ke Israel. Suami saya juga kaget, duit dari mana ke Israel? Ada berkat Tuhan Pak yang Tuhan sediakan buat kita. Yang penting kita mau. Ya udah daftarkan aja. Jadi saya daftarkan 4 orang, saya, suami dan kedua anak saya. Jadi itu Bapak Ibu bonus. Mungkin Bu Fondi berpikir, Bu Adeline kan kaya, anaknya di Jepang. Tidak Bapak Ibu. Dana ini, biaya kita ke Israel itu kita hanya bayar 2,5 juta. 2.500.000.
Dan sisanya disubsidi. Ada hamba Tuhan yang sudah diberkati. Dan mereka kurang lebih 300 orang yang akan dikasih subsidi itu. Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa. Apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak ada dalam hati kita, tapi Tuhan sediakan itu buat kita Bapak Ibu. Jadi semangat, hilangkan semua kecewa, cemas, kesusahan, nggak ada itu buat kita anak-anak Tuhan. Ya, kita akan baca lagi di dalam Yesaya 43. Luar biasa kita punya Tuhan. Jadi terus kabarkan Injil kebenaran Tuhan. Bahwa pemeliharaan Tuhan itu dahsyat buat kita. Yesaya 42 ayat yang ketiga. 43 kan? Katanya 42. 43. Oh, Yesaya tadi 42 43. ayat 3. Ayat yang ketiga. Baik, saya baca ya. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Amin. Haleluya. Buluh yang terkulai takkan dipetakannya, dia akan jadikan indah, suluh lebih berharga. Jadi kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ketika sumbu kita padam, mari Tuhan tolong aku. Panggil namanya, maka dia akan mengangkat kita kembali menjadi sumbu yang menyala. Ya Bapak Ibu, luar biasa kita punya Tuhan Yesus. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya mengikuti kemana arahnya Tuhan akan bawa saya. Dan saya lagi doakan juga saya Bapak Ibu, karena memang dari kelas 2 SMP ini saya penginjilan. Entah kenapa saya hanya mau penginjilan. Saya tidak mau ada di satu gereja saja. Seperti Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saya bersama dengan gereja-gereja yang lain, kami penginjilan. Dan di tahun ini Tuhan taruh saya untuk saya penginjilan di tengah keluarga saya. Dari bulan Januari saya penginjilan bersama dengan adik mami saya, yaitu tante saya, adik sepupu saya, kakak kandung saya, dan sekarang adik sepupu saya. Dia nikah masuk Islam. Jadi kemarin saya bilang, kembali lagi ke Tuhan, Li. Balik lagi ke Tuhan yang dulu kamu sembah. Kalau sekarang hidupmu seperti ini, itu karena kesalahanmu. Hanya karena cinta engkau menjual Yesusmu. Akhirnya dia hanya bisa menangis. Dan sekarang adik sepupu saya lagi ada di Manado untuk menenangkan diri. Karena lagi proses perceraian. Saya bilang, tata hidupmu. Seperti mungkin menurut kamu, kakak ini berkelebihan. Tidak. Tapi Tuhan yang kakak sembah, ketika kakak lagi dalam masalah, kakak berlutut, berdoa, kakak panggil Tuhan kakak, Yesus tolong saya. Dan kamu, kalau memang kamu punya Tuhan, panggil Tuhanmu yang bisa menolong kamu. Ternyata mana? Sampai sekarang tidak ada kan hidupmu begini aja. Akhirnya dia hanya menangis saja. Jadi mulai hari Minggu, pergi ke gereja di daerah sana. Ada gereja, kamu pergi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya lagi pelayanan di tengah keluarga. Jadi saya minta maaf sekali nih, Bu Elia sering mengajak saya untuk kayak kemarin hari Selasa ada ibadah di rumah Bu Elia. Sebenarnya saya pengen pergi, tapi di hari itu dia yang saya lagi konseling sama adik sepupu saya ini. Jadi bersyukur Tuhan percayakan saya pada hari ini di dalam ibadah tubuh Kristus Ilahi. Jadi poin yang akan saya bagikan pada malam hari ini Bapak Ibu, ketika kita dalam keadaan cemas, satu, kita akan catat bersama-sama poin ini, yaitu berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Hanya doalah sumber kekuatan kita. Di saat kita lagi mengalami masalah apapun, hanya berdoa yang memberikan kekuatan yang baru buat kita. Filipi 4 ayat 6. Kita akan buka ayatnya. Yang pertama ya, ketika kita dalam kecemasan,
5 kunci saja yang akan saya bagikan. Selebihnya Bapak Ibu akan baca terus firman Tuhan ini yang akan merubah kehidupan Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ya, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah tentang dalam dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. amin. Jadi yang pertama, tips yang pertama untuk mengalahkan kecemasan kita, untuk kita keluar dari masalah kita, pertama berdoa. Kita Filipi mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bangga punya Yesus yang kita panggil Bapa. Itu pun yang saya sampaikan kepada adik sepupu saya. Gue bangga, gue panggil Tuhan gue Bapa, Li. Jadi ayo kembali lagi, Tuhan tetap terbuka tangannya menerima lu. Jadi sama seperti kita, apalagi kita yang sudah Kristen dari dalam kandungan. Jangan pernah khawatir dalam apapun juga. Taruhlah keinginanmu di dalam doa dan permohonan, meminta kepada Tuhan. Jangan anggap Tuhan kita abrakadabra, bim salah bim sudah ada di depan kita. Burung di udara benar Tuhan pelihara, tetapi dia mencari terbang ke sana ke sini untuk mencari makanannya. Dia terbang berarti dia berusaha. Sama seperti kita, apa usaha kita? Tuhan hanya minta kita berdoa. Lipat tangan, berdoa, taruh harapan dan permohonan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya Tuhan peduli dengan kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca di 1 Petrus 5 ayat 7. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu peduli pada kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Ini sungguh lagi penegasan kepada kita. Benar-benar Tuhan taruh itu buat kita. Ayo, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Aku yang sudah tanggung di kayu salib. Aku Yesus yang sudah tanggung di kayu salib, Bapak Ibu. Jadi mari, jangan salibkan Yesus yang kedua kali. Karena kebodohan kita yang tidak mau bergerak. Karena kebodohan kita yang tidak mau membuka diri untuk Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kita. Bersyukur malam hari ini kita di-upgrade. Iman kita di-upgrade dengan pujian penyembahan bersama tubuh Kristus ilahi. Jadi jangan pernah sia-siakan. Saya tadi jam 2 sampai jam 5 mimpin pujian di Sentul. Hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Saya diminta mimpin pujian di sana. Selesai jam 5, langsung saya berangkat dari Sentul Bogor kemari. Ngebut, karena saya harus sampai di depan HP jam 7. Tapi bersyukur Tuhan tolong saya. Jadi ayo, ini yang saya mau bagikan. Dan yang ketiga, fokus pada hal-hal baik. Filipi 4 ayat 8. Jadi kita juga harus fokus. Jangan kita udah berdoa, tapi kita nggak fokus. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita hanya berfokus, semuanya hanya ada kepada Tuhan. Semuanya dapat Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau fokus. Kalau kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Kayak tadi saya menceritakan kesaksian hidup saya. Itu semua yang sedap didengar. Kalau Bapak Ibu mengambil itu dengan positif, berarti Bapak Ibu akan beranjak keluar dari masalah Bapak Ibu yang sedang alami. Ya, jadi yang ketiga poinnya adalah fokus pada hal-hal yang baik. Lakukan hal-hal yang baik. Saya kembali lagi nih, saya tidak akan menyaksikan orang-orang di luar sana, tapi saya akan menyaksikan, membagikan apa yang saya dapat dan apa yang saya kerjakan. Sudah hampir setahun ini juga, bukan setahun sih, udah dari lama, saya sampai sekarang masih suka memperhatikan orang. Contoh, saya lagi beli martabak, lalu ada tukang ngamen. Saya tanya, kamu ngamen buat siapa? Buat istri, Ibu. Kenapa istrimu? Ya, karena istri saya tidak bekerja, jadi saya hanya mengamen. Oh, tidak dibelikan dengan hal-hal yang lain. Contohnya, minum-minuman, rokok, nggak beli obat-obatan kan. Jadi saya to the point. Saya ngomong langsung sama orang, tidak mau basa-basi. Tidak Bu, oke. Jadi saya kasih berkatnya. Lalu saya lagi beli roti bakar, ada 2 anak bawa keranjang plastik merah. Ternyata dia jualan kue-kue. Yang satu bungkusnya 5.000. Ibu beli dong Bu dagangan saya. Loh, usia kamu kan masih sekolah SMP. Kamu dagang buat siapa? Buat bantuin ibu saya Bu. Ibu saya di rumah, jadi kalau selesai sekolah saya yang dagang keliling, ambil makanan dari orang, mereka jual 2 orang. Lalu saya bilang gini, ya udah sini saya beli 2 bungkus. Ibu boleh nggak dilebihkan buat saya beli nasi? Ya udah, kalian mau ambil kue apa aja, nanti terserah, kembali lagi ke kalian. Kalian mau ambil bayar ini kue atau kalian buat kalian makan, silakan. Yang penting saya beli kue kalian. Akhirnya saya beli. Jadi seperti itu Ibu. Setiap saya ketemu orang, selalu saya akan menyaksikan itu. Lalu ada juga anak muda, saya bersharing. Jadi di mana kita punya waktu, dimanapun kita berada, saat kita makan, saat kita keluar, saat kita beli, kabarkan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Karena hanya itu yang Tuhan mau sama kita, kabarkan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi poin yang ketiga, fokus pada hal yang baik. Gak usah mikirin hal-hal yang dulu. Dulu gue dijahatin, mentang-mentang gue miskin, gue dihina, gak peduli. Saya dari dulu tidak peduli saya. Orang mau bilang Adeline, A, B, C sampai Z, tidak peduli saya. Yang penting saya tidak pernah nyakitin orang. Yang penting saya mau terus jadi teladan. Bu Heti kasih love terus, karena ini sahabat karib saya luar biasa. Jerih lelahnya kita dalam melayani. Bu Heti, semangat Bu Heti. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Di sini semua sahabat, di sini semua keluarga saya. Ya. Lalu poin yang keempat, kita masuk poin yang keempat. Percaya Tuhan selalu menyertaimu. Yesaya 41 ayat 10 yang tadi. Ya. Yesaya 4. Bu Foni boleh baca lagi nih Bu Foni nih. Saya suka sekali sama Yesaya 41 ayat 10 ini. Yesaya 41 ayat 10 ya. 10, iya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Amin, amin. Ini poin yang keempat. Percaya Tuhan selalu menyertaimu. Saya juga bersyukur 2 bulan lalu saya diajak ikut menara doa. Gedung MPR DPR dan Istana Presiden. Jadi saya masuk dalam pendoa Istana Presiden dan MPR DPR Bapak Ibu. Siapa sih saya? Hanya seorang evangelis. Tapi karena Tuhan melihat saya dari 2 SMP sampai sekarang, berarti kurang lebih 30 tahun. Saya sudah berikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan taruh saya di tempat-tempat yang mungkin menurut orang, wah luar biasa bisa berdoa di gedung Istana Presiden.
bisa berdoa di MPR DPR. Saya juga tidak tahu kalau saya sampai di titik itu. Yang penting ketika saya orangnya tidak pernah cari pelayanan Bapak Ibu. Saya hanya start di rumah dan saya ini mendidik, membesarkan anak sendiri. Tanpa pembantu, tanpa saudara yang ada tinggal di rumah. Jadi waktu saya memang saya berikan buat keluarga. Lalu saya diam di rumah, tinggal saya terima telepon, Bu Adeline mau nggak pelayanan ini, siap. Bu Adeline, jadi saya hanya minta ke Tuhan, Tuhan saya tidak mau cari pelayanan, Tuhan sendiri yang akan promosikan saya. Itu saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi bersyukur pelayanan itu datang dengan sendirinya. Dan hari Sabtu kemarin saya dihubungin, Bu Adeline boleh minta tolong? Aduh, saya kalau ada orang Bu Adeline bisa minta tolong, aduh saya udah deg-degan sendiri. Aduh, ada apa ini Pak Andre? Bu Adeline bisa nggak pimpin pujian di keluarga besar kami, Andre Manuhutu. Jadi ada orang-orang Ambon, keluarga orang Ambon, mengadakan acara arisan keluarga besar, lalu ulang tahun, ada 2 keluarga ulang tahun, dan acara tutup tahun. Emang kira-kira berapa orang yang hadir Pak? Kurang lebih 50-60 orang. Waduh, banyak juga saya bilang. Saya minta Bu Adeline yang jadi worship leadernya ya. Siap Pak. Wah, Bu Adeline hebat, selalu siap. Itu bersyukur, bukan saya yang hebatnya, saya juga bingung. Kadang-kadang saya bingung Bapak Ibu. Loh kok bisa ya gue seperti ini? Ketika orang minta ABCD, puji Tuhan saya tidak pernah menolak Bapak Ibu. Dan puji Tuhannya, kayak inilah Bu Elia. Bu Adeline bisa nggak nanti hari Kamis malam pimpin bagi sharing? Bisa Bu, puji Tuhan saya tidak ada pelayanan di jam ini. Jadi memang Tuhan tempatkan semua tepat pada waktunya. Tidak pernah bentrok dengan pelayanan lain. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita itu luar biasa. Tanpa kita cari, Tuhan sudah hampiri kita dengan berkat-berkatnya. Ya, jadi tadi poin yang keempat, percaya Tuhan selalu menyertaimu. Lalu poin yang kelima, Tuhan adalah perlindunganmu. Jadi jangan pernah khawatir. Tuhan adalah perlindungan kita. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Mazmur 46, Bu Foni boleh baca? Baik, Mazmur 46 sudah? Ayat 2 ya. Jangan. Ya, ayat 2. Dia ada di bagian ayat 1, tapi di dalam kurungnya dia ayat 2. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dia sangat terbukti. Amin. Amin. Yang percaya boleh kita bertepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Sungguh ayat-ayat ini menguatkan kita semua ya Bapak Ibu. Jadi ayo, kita bukan menyembah Allah yang tidak ada. Kita bukan menyembah Allah yang kosong. Tidak. Tapi kita menyembah Allah yang hidup. Firman Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan engkau seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Di mana sebelumnya Tuhan kasih firman Tuhan sebagai penolong kita. Ya, jadi firman Tuhan itu penolong. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak yang di Jepang, yang dimanapun, baca firman. Hari ini udah baca firman nak. Jadi saya selalu kirim renungan kepada anak-anak. Baca, selalu andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan ini sumber kekuatan buat kita. Sumber berkat, engkau akan diberkati nak. Kesehatan, kepintaran. Dengan kita baca firman Tuhan, kita bisa pintar dan cerdas. Contoh, waktu saya pelayanan ke Singapura, saya memang tidak fasih berbahasa Inggris. Saya cuma bisa thank you, good night, good afternoon, cuman gitu. Lalu ketika kita makan di McD, saya bersama dengan Ibu Pendeta,
kami berdua mau balik dari Singapura ke Indonesia, ada orang cewek turis, dia tinggalnya di Singapura, dia dulu di Singapura tapi sekarang sudah menetap di Bali. Lalu dia mau ikut nimbrung sama kita nih di meja McD. Dia ngomong pakai bahasa Inggris dan saya menjawabnya. Jadi nyambung gitu pembicaraan kita. Sampai dia duduk, sampai saya bertanya, tinggal di mana? Oh, dia sudah menetap di Bali. Sampai benar-benar kita berdialog gitu, lancar. Lalu ibu pendeta teman saya ini bertanya, Bu Adeline, emang Bu Adeline bisa bahasa Inggris? Enggak, Bu. Tapi kok Bu Adeline tadi bisa menjawab orang itu? Saya juga bingung, Bu. Saya juga bingung, kenapa ya? Tapi pas sampai di pesawat, saya ingat-ingat lagi apa yang dia bicarakan. Oh, ternyata dia tinggal di Bali. Oh, ternyata namanya ini. Kenapa saya bisa jawab? Itulah, Tuhan taruh kepintaran hikmat buat kita. Ketika kita diperhadapkan dengan orang yang tidak satu bahasa dengan kita. Itu ajaibnya Tuhan kita, Bapak Ibu. Jadi saya udah banyak mengalami apa yang tidak pernah saya duga Tuhan kasih itu buat saya. Amazing, spektakuler Allah kita. Makanya ketika saya pelayanan, bahkan sampai saya ke Cianjur naik motor pelayanan pagi-pagi jam 6 subuh saya berangkat. Puncak masih sepi Bapak Ibu. Saya seolah-olah saya pengen rentangkan tangan saya dua-dua dengan motor masih menyala. Saya mau katakan Tuhan, amazing, spektakuler Allahku. Kenapa? Karena saya terbiasa apa-apa sama suami, diantar sama suami, mau ke sana ke sini, ya udah ntar saya antarkan. Tapi ketika suami saya ditugaskan ke Palu, bahkan sampai sekarang, saya harus mandiri. Akhirnya saya jadi berani, apa-apa saya sendiri, nyalain kompor, pakai gas, saya mulai berani. Dulu suami, apa-apa suami. Bahkan sampai saya pergi ke Cianjur naik motor sendiri. Saya seolah-olah mau teriak di pinggir jalan. Aduh, kok bisa begini ya? Ikut Tuhan itu, melayani Tuhan itu luar biasa loh. Banyak petualangan-petualangan yang saya alami. Jadi kiranya Bapak Ibu juga ayo. Ikut Tuhan itu enjoy, melayani Tuhan itu enjoy, tidak pernah susah. Kalau misalnya susah, aduh besok mau pelayanan, nggak ada ongkos buat kita jalan. Ya udah berdoa, pasti Tuhan kirim berkat dari mana-mana. Yang penting kita punya kemauan. Jadi ini yang saya bisa bagikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan penolong yang setia. 5 poin tadi yang dapat saya bagikan. 1, berdoa di dalam Filipi 4 ayat 6. 2, percaya Tuhan peduli kepada kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang baik. Jangan lagi menoleh ke belakang, tetapi biarlah fokus kepada hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Ya. Lalu yang keempat, percaya Tuhan selalu menyertai. Yesaya 41 ayat 10. Dan yang terakhir, kelima, Tuhan adalah perlindunganmu. Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Jadi ini Bapak Ibu yang saya bagikan. Mungkin singkat, tapi saya sukacita membagikan ini semua karena ayo kita bangkitkan iman kita, bangkitkan roh kita. Karena kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang kosong. Kita menyembah Tuhan yang ada, bukan Tuhan yang tidak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau angkat satu buah pujian sebelum kita tutup renungan ini. Kita mau angkat satu buah lagu El Shaddai. Kita nyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Tak usah ku takut. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada buat kami. Dalam keadaan apapun kami Tuhan. Engkau Yesus yang memberikan ketenangan buat kami. Bahkan Engkau Yesus yang mengangkat kami lebih tinggi seperti Raja Wali. Kami bisa terbang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelindungku.
peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan, angkat tangan kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan kuatkan kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan bawa kami untuk kami keluar dari setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ada di hadapan kami, yang ada di hati kami, yang ada di hidup kami, yang sanggup mengubahkan kami Tuhan menjadi jauh lebih baik dari sekarang ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati pada malam hari ini. Biar kiranya firman-Mu Tuhan Yesus boleh jatuh ke hati kami yang subur. Kami mau Tuhan diubahkan, kami mau di-upgrade, kami mau menerima berkat-berkat-Mu, bukan hanya jasmani tetapi rohani yang membuat kami kenyang akan siap buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Lawat setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di ibadah Jum Tubuh Kristus Ilahi ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus bersama dengan gembalanya Ibu Elia Esther. Kami tahu Tuhan Yesus, kami terus haus akan Engkau. Kami mau terus memberikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Pakai Jum, pakai room ibadah ini Tuhan Tubuh Kristus Ilahi untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang membuat kami terintimidasi, kami mau tolak, kami mau katakan Yesus sudah lepaskan itu dari hidup kami. Yesus sudah hancurkan itu dari pikiran kami. Tiba saatnya kami mau menerima berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terus pakai kami lewat talenta dan karunia yang Tuhan Yesus percayakan kepada kami, untuk kami kembalikan itu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami percaya ketika kami datang dengan berbanyak masalah, kami selesai ibadah ini, kami dimenangkan dan kami menjadi pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan Ibu Elia Esther, Tuhan berkati. Shalom. Ya, terima kasih ya. Itu firman-Nya ya, luar biasa ya, sakit banget ya. Di sini temanya tentang Tuhan penolong yang setia. Amin, saya setuju. Dia selalu setia, penolong tepat pada waktunya ya. Luar biasa kesaksiannya ya. Untuk Adeline ini luar biasa, Tuhan berkati ya. Sehingga apa yang tidak terpikirkan itulah yang Tuhan sediakan. Ya, jadi kita terus melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak itu titipan, ternyata Tuhan yang angkat anak-anak ya, diberkati. Demikian juga ya untuk untuk ke Israel juga ya, mempersiapkan untuk keberangkatan ya, luar biasa ya. Itu juga kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ya, bisa berangkat. Nah, inilah firman betul tadi katakan satu, kita harus memang ya di mana Tuhan menolong ya. Begitu
setianya kepada kita, menantikannya untuk dibentuk, diubahkan. Begitu kita sudah berubah, sudah apa? Sudah berkenanan Tuhan, maka berkat itu disediakan sama Tuhan. Makanya kalau ada orang belum diberkati, ayo berubahlah ya supaya nanti berkat itu segera datang ya. Kenapa? Karena Tuhan tuh ingin memberkati anak-anaknya. Nah, inilah ya. Tuhan itu tidak salah memberkatinya, tetapi bagaimana melaksanakan firman. Itu yang Tuhan akan sediakan berkat-berkatnya. Ajaib ya Tuhan, kita dahsyat. Kenapa? Karena janji Tuhan, sebelum aku datang, anak-anakku akan kuberkati. Wah, kalau dengan kesaksian yang lain juga luar biasa ya. Dengar Bu Adeline juga saya kaget juga. Wah, luar biasa banget ya. Jadi, di sini makanya saya nggak heran. Tuhan penolong yang setia. Pernah saya juga ngalami ya. Eh, Waktu saya lagi ada sesuatu yang terkejut, yang tidak pernah terpikirkan, cuma satu Tuhan bilang, jangan khawatir. Begitu Tuhan bilang, jangan khawatir, nggak lama kemudian mujizat terjadi. Itu hebatnya Tuhan ya. Belajar saya untuk tidak waktu Tuhan bilang, jangan khawatir. Ya Tuhan, aku nggak khawatir Tuhan, kau bicara seperti itu. Saya aminkan, nggak lama ternyata ada jawaban yang pasti. Itulah Tuhan gitu ya. Yang setia, yang penting, mau nggak kita dengar suara Tuhan dan kita mau melaksanakannya. Kalau kita taat dan melakukan, dia Tuhan dahsyat luar biasa yang tidak terpikirkan seperti Bu Adeline, nggak pernah kepikirkan ya anak-anaknya dipromosikan sama Tuhan, tiba-tiba mau ke Israel ya, luar biasa ini 4 orang lagi ya. Wow, berapa itu ya kalau kita pergi sendiri ya? Wah, hampir 200 juta itu lebih kali ya. Aturannya berlima, Bu. Oh, Cuma berlima ya. karena anak saya yang nomor 2 kan di bulan Maret itu akan berangkat ke Jepang, Bu. Jadi Memang ya. nggak bisa saya daftarkan. Terlalu Oh, capek nanti dia. iya luar biasa itu ya. Makanya Itu luar biasa sekali berangkat saya berlima gitu. Aduh Tuhan, amazing. luar Luar biasa, biasa. itu dahsyat ya. Makanya Dahsyat. kita tuh Yes. benar-benar kita harus benar-benar mengucap syukur sama Tuhan ya. Keadaan suka dan duka itulah kunci kita bisa mengucap syukur. Kita tidak pernah membandingkan yang lain, tetapi kita juga saling mengingatkan, mengalingkan seperti tadi Adeline bilang katanya ya. Selalu ada orang-orang ditanya ini dan itu ya, memberkati. Itu memang yang Tuhan suka ya. Nah, di sini juga kalau ada kesaksian juga banyak keajaiban-keajaiban ya. Ya, Bu Adeline juga luar biasa ini ya. Kepresidenan saya juga sudah ke sana, Bu Adeline. Itu benar-benar ketat banget ya. Saya mau doa di sana juga nggak boleh bawa HP, tas nggak boleh, semua harus lepas semuanya ya. Haleluya. Ada fotonya saya juga di sana ya. Doa keliling di sana, tapi Tuhan kasih penglihatan di sana gitu ya. Kata saya luar biasa. 2 kali saya ke sana juga udah. Ya, jadi sekarang gantian Bu Adeline ke sana ya. Memang pendoa banyak, silih berganti ya. Itulah ya, ada bagian-bagiannya. Puji Tuhan saya dengar kesaksiannya luar biasa, happy ya. Diberkati sama Tuhan, mukanya juga happy kelihatan ya. Lagi diberkati sama Tuhan ya. Ceria terus. Biar nanti ketularan. Di sini siapa yang manyun nanti ketularan happy ya. Jangan manyun tapi bersuka cita ya. Kita mendengarnya kita senang juga ya. Tuhan, aku juga mau ke Israel. Karena saya juga belum pernah ke Israel. Tuhan, aku pasti nanti ke Israel. Entah gimana caranya nggak tahu deh. Nah, tapi ya bermimpi boleh, betul nggak? Berangan-angan boleh. Nggak tahu sama siapa, nggak ngerti ya. Tapi saya percaya. Semua waktunya Tuhan. Amin ya. Nah, di sini maka benar di sini katakan ya. Satu, kita harus banyak berdoa kepada Tuhan karena doa adalah itu kunci kita, kekuatan kita ya. Kedua, dikatakan kita harus serahkan segala setiap kekhawatiran itu kepada Tuhan. Begitu berserah kepada Tuhan, Tuhan turun tangan ya, sehingga melengkapi di sini ya. Dan ketiga dikatakan kita juga harus fokus kepada kepada hal-hal yang baik ya. Jadi jangan lihat yang negatifnya. Kalau kita terus lihat yang negatifnya, terintimidasi. Kapan kita mau bertumbuhnya? Tapi kita lihat hal-hal yang baiknya ya. Makanya kan banyak ada istilah dunia gini katanya. eh, eh, Kebaikan itu 1000 kebaikan, tapi ada cacat sedikit, lebih diperbesar yang cacatnya. Itu kan salah. Tapi betul tadi katakan, ya fokuslah pada hal yang baik-baiknya. Jadi kita jangan melihat yang negatifnya. Kalau kita lihat yang negatifnya, memang iblis suka.
ya, supaya apa? Kita nggak bertumbuh. Tapi kalau kita melihat yang baik-baiknya saja, ya, abaikan yang negatifnya, tapi kita melihat hal-hal baik bahwa Tuhan sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itu luar biasa ya. Yang keempat dikatakan apa? Ya, kita juga harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita melangkah. Amin. Ya, Tuhan itu luar biasa ya. Saya kalau kesaksian terlalu banyak ya bagaimana Tuhan menyertai saya gitu ya. Nah, di sini yang kelima dikatakan apa? Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Ya, Mazmur 91. Tuhan adalah ya perlindungan kita yang sempurna. Di sini di Mazmur 42 ayat 46 ayat 2. Jadi firman ini memang iya dan amin karena firman adalah Allah sendiri yang berkata-kata. Luar biasa Bu Adeline ya kesaksiannya ini ya. Biarlah mereka juga mengerti bahwa Tuhan itu selalu menolong yang setia, penolong yang setia ya. Jadi kita juga harus setia. Banyak orang ingin berkatnya tapi nggak setia dengan Tuhan kan repot ya. Nah di sini kita harus setia sampai Tuhan datang. Karena janjinya akan dinyatakan, kuasanya akan dinyatakan. Ya kalau saya menyaksikan di luar dugaan saya juga terheran bingung gitu ya. Kok bisa ya Tuhan, kata saya, kepikiran kagak gitu ya. Nah jadi apa itulah Tuhan mau ya kita menyenangkan Dia saja. Kalau kita menggenapi firman-Nya, maka lihat Tuhan akan segera menolong kita. Amin ya. Di sini Bapak Ibu diberkati amin oleh firman-Nya ya yang luar biasa. Saya percaya ini akan jadi kesaksian menjadi kekuatan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu ya luar biasa. Mari saya minta untuk Bu Maria angkat satu pujian ya. Saya nanti minta untuk doa syafaat. Saya minta siapa nih ya? Ya Bu Susan bisa ya doa syafaat? Shalom Bu Susan. Bu Susan, mana nih Bu Susan? Silakan Bu Iya, Maria. Bu. Iya, doa syafaat ya. Mari angkat satu pujian Bu Maria. Ya, Oke. ya puji Tuhan. Sesuai dengan tadi ucapan ya, banyak terima kasihnya berkat pertolongan karena Dia begitu besar. Hmm. Kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya mengagumi, sungguh kau ajaib, Tuhan, kau sungguh besar, karya sungguh ajaib, tiada hentinya mengagumi, sungguh kau ajaib, kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu mempesona, selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuat berharga di mata, kau selalu bersyukur kepada Tuhan, anugerah mempesona, selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuat selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuat berharga di matamu, kau membuat berharga di matamu.
Amin. Ya, saya kembalikan. Silakan Bu Susan. Yes. Puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu, atas pemeliharaanmu kepada kami semua yang ada di ibadah ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih dipelihara oleh-Mu sampai pada detik ini. Kami ada dalam tangan kasih-Mu, kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Engkau berikan buat kami. Kami kan begitu yakin bahwa Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkau yang pelihara kami. Kami harus percaya dan sungguh kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah pelindung kami. Engkau yang memberikan kami untuk kami percaya akan kasih karuniamu atas anugerahmu buat kami dalam kehidupan ini Tuhan. Tanpa kami percaya kepadamu Tuhan, kami tidak akan mendapatkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pemeliharaanmu, atas kasih karunia-Mu. Engkau yang begitu mengasihi kami. Bapa, terima kasih untuk Ibu Adeline yang Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih untuk Ibu Elia yang Kau pakai untuk menjadi berkat buat kami semua. Hamba-Mu yang luar biasa yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami serahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Karena kami ada dalam pemeliharaan-Mu melalui para pemimpin kami Tuhan. Biar mereka juga mempunyai roh takut akan Engkau. Baik Presiden kami, baik juga Prabowo bersama dengan Pak Gibran. Tuhan, pakai mereka sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat buat bangsa dan negara kami dan mempunyai roh takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dari bangsa kami. Dan agar bangsa kami mempunyai menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan dan bangsa yang terpelihara sempurna oleh-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih kami yang ada di dalam persekutuan ini Tuhan. Engkau yang menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalam persekutuan ini Tuhan. Tubuh Kristus ini Tuhan, Tuhan memelihara setiap pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami hanya mengandalkan Engkau. Engkau yang memberi kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Dan kami serahkan juga negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan juga tempat kami berteduh, baik di Jakarta, baik di daerah-daerah yang lain ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan inilah doa dan pengucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan ya. Kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala sehingga engkau menikmati kasih karunia Tuhan dan berkat-berkatnya melimpah sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya,